Sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Taurus di bulan Mei tahun 2021. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Birds atau broom, man, ship, child, flower, lilies, house, max, bear. Oke, kita awali dari rezeki. Kartunya birds atau broom yang berkata seperti ini. Di akhir bulan ini, rasa frustasi dan juga emosi akan meningkat dengan drastis. Ini mungkin terjadi karena kondisi alam yang tidak menyenangkan. Selain itu, peningkatan emosi dan rasa frustasi itu juga terjadi karena adanya rekan kerja yang bodoh, adanya situasi kerja yang tidak kondusif, dan mungkin adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh kompetitor kamu. Selain itu di bulan ini mungkin akan ada banyak adu argumen dan perdebatan. Selain itu juga mungkin akan ada banyak konflik, keributan, dan juga adu pendapat yang tidak bisa diselesaikan. Kamu juga mungkin akan merasa bosan di akhir bulan ini karena kamu mengerjakan hal yang sama terus-menerus secara berulang. Nah, itu menyebabkan kamu selain dari bosan juga kamu akan jenuh. Lalu kartu ini juga terkait dengan gairah dan nafsu. Di akhir bulan ini mungkin gairah dan nafsu kamu, terutama nafsu seksual, akan meningkat drastis. Nah, jadi oleh karena itu, di akhir bulan ini, kendalikan diri kamu, kendalikan emosi kamu, dan kendalikan gairah kamu. Sedikit mengalah, tak apa-apa. Yang penting, ada kedamaian. Selanjutnya nih kartu man. Jadi gini kisahnya. Di akhir bulan ini mungkin kamu akan dihadapkan kepada beberapa pilihan yang harus kamu ambil. Nah, ketika kamu harus menentukan pilihan itu, ambillah pilihan yang sesuai dengan kepribadian dan karakter kamu. Selain itu di akhir bulan ini, kamu akan lebih maskulin. Kamu akan bisa lebih tegas, dan kamu juga akan bisa lebih tajam di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di dalam segala tindakan kamu juga akan berpikir dengan jangka panjang. Nah, terkait dengan ini, jika kamu mampu mengendalikan diri dan emosi, maka kamu akan memutuskan dan menyelesaikan segala perkara dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang. Dengan kepala dingin dan hati yang tenang, maka keputusan yang kamu ambil itu akan sangat sesuai dan tepat sasaran. Selanjutnya, ini kartu ship. Kartu ship ini menyatakan di akhir bulan ini akan ada sebuah perjalanan yang akan kamu tempuh. Perjalanan ini bisa berupa perjalanan bisnis atau perjalanan liburan. Nah, kedua perjalanan ini akan menyenangkan dan menghasilkan hasil yang memberikan kemajuan. Selain itu, ship ini juga terkait dengan adanya kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah. Lalu, kartu ini juga terkait dengan adanya kemampuan kamu untuk bisa membayar hutang, cicilan, dan tunggakan. Lalu, kartu ini juga terkait dengan adanya transisi, bahwa kamu akan bertransisi dari kondisi yang buruk ke kondisi yang lebih baik dan menyenangkan. Lalu di dalam pekerjaan, di dalam dunia kerja, ada kemungkinan kamu akan dipindahkan. Mungkin pindah jabatan, mungkin pindah kantor, atau mungkin pindah daerah penugasan. Selanjutnya, ini adalah kartu child untuk asmara. Jadi begini, di akhir bulan mungkin pasangan kamu akan sangat kekanak-kanakan. Dia akan sulit diatur, lalu menjadi lebih kolokan, lalu juga menjadi lebih manja kepada diri kamu. Nah, awalnya sih kelihatannya sangat menyenangkan, dalam artian dia manja dan kolokan kepada kamu sehingga terlihat menggemaskan. Tapi kok lama-lama
ngeselin ya. Lama-lama kok malah jadi beban. Nah, oleh karena itu, dibicarakan, dikasih tahu, dan dibimbing agar dia bisa berubah. Selain itu, di akhir bulan ini, ada kemungkinan kamu akan berkenalan dengan orang yang terlihat lugu dan tidak berdosa. Nah, kamu jangan tertipu tampangnya, karena itu hanya tampangnya saja, di permukaannya saja. Dalamnya itu bisa mengerikan dan menghanyutkan. Jadi oleh karena itu, kamu jangan sampai terhanyut oleh tampang tidak berdosanya. Cal ini juga menggambarkan bahwa di akhir bulan ini, mungkin kamu akan dipermainkan oleh pasangan kamu. Mungkin dia akan mendua, mungkin dia akan memiliki simpanan, atau mungkin dia akan memanfaatkan kamu di dalam materi. Ini kartu flower. Kartu ini kartu pemulihan, jadi seperti ini. Jika tadinya kamu sakit, maka kamu akan sembuh. Lalu jika tadinya kamu kurang sehat, kurang fit, lemas, tak bertenaga, maka di akhir bulan ini, kamu akan bisa menjadi lebih fit. Lalu di dalam dunia asmara, jika tadinya hubungan ini penuh dengan konflik, keributan, dan perdebatan, maka di akhir bulan ini ada kemungkinan perdamaian dan keharmonisan. Kartu flower juga terkait dengan adanya kebahagiaan dan kegembiraan yang berujung kepada ada kemungkinan kamu di akhir bulan ini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi. Ya, atau at least kamu bisa meredakan emosi, atau kamu bisa sedikit meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Kartu ini juga mengatakan di akhir bulan mungkin kamu akan mengunjungi seseorang. Nah, mengunjunginya ini mungkin akan kamu lakukan di rumah sakit. Lilis, ini yang ketiga. Jadi Lilis begini. Kamu dianjurkan dan dinasehati untuk bisa tenang, untuk bisa kalem, dan untuk bisa sabar di dalam segala situasi. Selain itu, alangkah baiknya jika kamu mengadvokasi perdamaian, di mana kamu akan memulai sebuah dialog untuk menyelesaikan masalah. Kartu ini juga menyatakan di akhir bulan ini kamu akan lebih mengurus dan mementingkan orang tua kamu. Lalu, Lilis juga terkait dengan adanya hubungan jangka panjang, hubungan yang penuh dengan kesetiaan, dan hubungan yang saling menghormati. Di akhir bulan ini, kamu juga akan bisa menjadi lebih puas, baik di dalam keuangan, di dalam cinta, ataupun di dalam kehidupan sosial dan kehidupan seksual. Lanjut, ini kartu house. Ini untuk yang single jadi seperti ini. Kamu akan menyadari bahwa rumah adalah tempat perlindungan untuk diri kamu, di mana kamu bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan stabilitas. Nah, dengan menyadari hal tersebut, kamu akan lebih sering berada di rumah. Lalu, kamu juga akan lebih sering bersama dengan keluarga dan orang tua kamu. Kartu house ini juga menyatakan bahwa kehidupan kamu akan bisa menjadi lebih stabil di akhir bulan ini. Pada akhirnya, pikiran kamu akan bisa menjadi lebih tenang dan lebih kalem. Kartu house juga terkait dengan adanya kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang bisa terbuka untuk diri kamu. Nah, peluang-peluang tersebut antara lain peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan juga peluang untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Selanjutnya untuk ibu rumah tangga, kartunya adalah Max yang mengatakan seperti ini. Di akhir bulan ini akan ada orang yang tidak jujur kepada diri kamu. Nah, orang ini bisa suami kamu, teman kamu, teman dekat kamu, ataupun juga saudara kamu. Atau bagi kamu yang single mother, pacar kamu. Jadi berhati-hatilah kepada orang tersebut, karena mungkin dia akan menggunakan mulut manisnya untuk membujuk kamu melakukan sesuatu, atau dia akan menggunakan mulut manisnya untuk membujuk kamu agar kamu memberikan dia sesuatu. Nah, ketika kamu dibujuk, tolong kamu pikirkan dulu, apakah yang dia minta itu sensibel dan masuk akal. Jika memang tidak, ya tolak. Tidak perlu tidak enak hati.
Gunakanlah logika di sini agar kamu nanti tidak kesulitan. Selain itu, di akhir bulan ini jika ada orang yang datang dengan iming-iming yang aneh, iming-iming yang menggiurkan, lebih baik kamu menghindar, karena kemungkinan besar itu adalah perangkap dan jebakan. Selanjutnya untuk TKI, kartunya Bear yang menyatakan seperti ini. Di akhir bulan ini kamu akan kuat. Kamu juga akan lebih dihormati, dan kamu juga akan memiliki kendali dan kuasa. Selain itu, jika kamu sekarang sedang bekerja, mungkin akan ada peningkatan di dalam bidang rezeki. Nah, itu mungkin kamu naik pangkat, naik gaji, atau kamu mendapatkan bonus. Kartu ini juga terkait dengan kesehatan, di mana kamu akan bisa menjadi lebih sehat dan lebih fit di akhir bulan ini. Selain itu, kamu seorang diri akan bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu. Masalah-masalah ekonomi bisa beres, dan masalah-masalah asmara juga terkendali.